Hello, welcome to McDonald's. Franchise. Choose where we contact you. Right back at you, Ray. Halo, kembali lagi bersama Samsudin Indiau ya. Masih di Mantau Movie tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berdasarkan kisah nyata nih. Asal usulnya McDonald ya. Siapa yang nggak tahu McDonald, restoran cepat saji di beberapa penjuru bumi. Judulnya The Founder. Oke, langsung aja kalau gitu mulai. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang lagi ngoceh-ngoceh bernama Ray Kroc. Dia adalah seorang pria yang bekerja sebagai sales mesin susu kocok alias milkshake. Dia sedang meyakinkan seseorang untuk membeli produknya, dan dia melakukan itu kepada setiap orang yang dia temui untuk membeli produknya. Are you familiar with the notion of the chicken and the egg, Miss? Thanks anyways. Setiap dia sebelum bekerja, biasanya dia sarapan di restoran kesayangannya. Restoran itu menyajikan makanan yang biasanya dihidangkan setengah jam setelah pemesanan. I'm so sorry, we're really busy today. Dan sebelum tidur, kebiasaan Kroc adalah mendengarkan vinyl kesayangannya yang berjudul Kekuatan Positif. Mungkin itu bertujuan untuk memberikan pikiran-pikiran positif di setiap harinya. Dan dia mendengarkan itu sampai dia ketiduran. Pada suatu hari, dia menelpon asisten penjualan di kantornya. Dan ternyata wanita itu mengatakan kalau dia mendapatkan 6 pesanan mesin milkshake. Tapi Kroc menganggap itu adalah pesanan yang salah dan dia meminta nomor telepon dari pemesan itu untuk mengkonfirmasi atas pesanan itu. 6 mixers. 6? That's impossible. I've got the slip right here. Give me the number. You got a pen? Dan setelah menelpon, ternyata itu berasal dari restoran yang bernama McDonald. Dan setelah diyakinkan kembali, ternyata restoran itu memang tidak memesan 6 mesin kocok, tetapi 8 mesin milkshake. Dan mereka pun meminta agar segera dikirimkan. Hold on a minute. Walaupun lokasi restoran itu agak jauh dari kota tempat tinggal Kroc, dia tetap pergi ke sana. Dan setelah sampai di restoran itu, alangkah kagetnya Kroc yang melihat antrian yang sangat panjang di restoran itu. Kroc yang sangat penasaran, dia mencoba membeli makanan di restoran itu, dan alangkah mengejutkannya lagi, restoran itu mampu menyediakan pesanannya hanya dalam beberapa menit saja. Dan itu sangat membuatnya kebingungan. Here you are. You sure? Setelah dia mau makan hamburger yang dia beli, ada seseorang yang menyapanya, dan ternyata orang itu adalah Mac, kakak dari pemilik restoran itu sekaligus pemilik restoran itu juga. Karena pemilik restoran itu adalah kakak beradik. Lalu Mac mengajak Kroc untuk berkeliling di dalam restoran. Sepertinya Kroc sangat terkesan dengan restoran yang sangat cepat itu, dan dia menanyakan berbagai banyak hal yang ada di dapur. Delicious burger from grill to counter in 30 seconds. Speed, that's the name of the game. Burger Crossing. Lalu akhirnya Kroc bertemu dengan Dick McDonald. Dialah yang memesan mesin milkshake yang dijual oleh Kroc. Karena Kroc sangat terkesan, Kroc mengajak Mac dan Dick untuk makan malam karena sangat ingin mendengar kisah mereka berdua. I want to hear your story. Lucien berpindah di sebuah restoran. Kroc menanyakan bagaimana mereka bisa mendirikan restoran yang sangat ramai itu. Mereka bercerita, awalnya McDonald bersaudara ini ingin memiliki perusahaan perfilman. Dan mereka mencoba menabung dari menjadi supir di Columbia Picture. Dan akhirnya setelah mereka mengumpulkan uang, mereka membuka bioskop kecil-kecilan. Tapi mereka bangkrut karena mereka salah memilih tempat untuk membuka bioskop itu. Lalu McDonald bersaudara membuka
kedai hotdog karena mereka melihat seseorang yang mereka kenal membuka kedai yang sama. Dan kali ini McDonald bersaudara memiliki hasil dari penjualan hotdog dan menu lainnya. Comes up with one of his brilliant ideas. Dan setelah kesuksesan itu, Dick dan Mac membuka restoran yang bernama McDonald Famous Barbecue dengan 27 menu andalannya. Tetapi mereka mendapatkan masalah karena hampir semua pembelinya adalah driver dan para anak muda yang membuat McDonald bersaudara kewalahan menyiapkan semua pesanan para pelanggan tersebut. Lalu mereka mengkoreksi menu apa saja yang paling laris. Dan itu adalah hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Lalu akhirnya mereka pun berfokus pada 3 menu itu saja dan menghapus 24 menu lainnya. Setelah itu mereka bercerita kalau mereka tidak puas sampai di situ saja. Mereka menginginkan pesanan siap dalam 30 detik. Lalu mereka merancang dapur mereka di sebuah lapangan tenis. Dengan berkali-kali mengubah desain dapur mereka yang digambarkan di lapangan tenis. Mereka mencoba berlatih bersama para koki yang bekerja di dapur dan memperhatikan semuanya hingga akhirnya mereka mendapatkan desain dapur yang ideal hanya dalam 6 jam. Good form, Jasper. Jump! Use your lazy Susan. And pickle and mustard! Dan McDonald bersaudara menamai itu sebagai Speedy System. Sistem tercepat pertama di dunia. Sungguh sangat revolusioner. Tapi tidak sampai di situ. Setelah kedai mereka buka, mereka mendapatkan masalah lagi dari para pelanggan yang tidak ingin mengantri dan hanya ingin dilayani. What do you mean I gotta get out of my car? Coming out to the car, but you can just come on up. Welcome to McDonald's. Lalu akhirnya McDonald bersaudara mempunyai ide dengan mengadakan event pertunjukan kembang api, badut, dan yang lainnya. Dan keesokan harinya restoran itu kembali sepi. Namun tiba-tiba ada seorang anak yang mengetuk jendela saat restoran itu tutup dan hanya ada McDonald bersaudara di sana. McDonald bersaudara tetap melayani anak itu dan memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Dan gak disangka, ternyata setelah anak itu banyak pelanggan lain yang berdatangan dan mulai mau mengantri di depan jendela pemesanan. Hello, welcome to McDonald's. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia setelah mengalami naik turun asam garam manis pahit kecut dalam 30 tahun sebelumnya. So that's our story. Lalu scene berpindah. Kroc gak bisa tidur dan memikirkan gagasan-gagasan untuk dia bisa bergabung di restoran itu karena dia sangat-sangat tertarik dengan restoran itu. Keesokan harinya, Kroc menemui McDonald bersaudara dan menyampaikan gagasan franchise alias suara laba. There should be McDonald's everywhere. Guys, franchise. Ternyata setelah berbacot-bacot ria, McDonald bersaudara mengatakan kalau mereka pernah melakukan franchise dan mereka gagal. McDonald bersaudara gagal memiliki franchise karena tidak ada standar dari produk mereka. Tempat yang kotor, dapur yang jorok, dan tidak konsisten. Itu membuat standar mereka rusak. Lalu saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Kroc melihat foto dan McDonald bersaudara menyebut foto itu adalah sebuah konsep. Dan mereka menamai konsep itu sebagai lengkungan emas. Dan ternyata bangunan itu sudah berdiri dan berada di kota Phoenix. Kroc yang sangat penasaran pun pergi ke kota Phoenix untuk melihat bangunan itu. Dan setelah melihatnya, Kroc semakin termotivasi. Dan dia menceritakan tentang restoran itu kepada istrinya di keesokan harinya. Namun istrinya agak marah karena pekerjaan Kroc yang banyak menyita waktu mereka untuk bersama. Lalu setelah pertengkaran itu, Kroc berjalan-jalan dan melihat banyak bendera Amerika yang berkibar di setiap jalan yang ia lewati. Dan itu memotivasinya untuk mendirikan restoran McDonald di segala penjuru Amerika. Dan dia mengatakan keinginan itu kepada McDonald bersaudara. What is it with this guy? Do it for America.
Give us a minute, Ray. Sure. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata McDonald bersaudara tertarik dengan gagasan Kroc kali ini. Dan mereka pun menyiapkan kontrak untuk franchise atas nama Kroc. Dan setelah menandatangani kontrak, Kroc mencari pinjaman untuk modal usahanya. Tapi dia banyak menemui penolakan dan akhirnya mau tidak mau dia menggadaikan rumahnya demi ambisi terbesarnya kali ini. 43 Juniper Road. Need an appraisal on your home before we can issue funds. Setelah menemukan lahan untuk dibangun restoran pertamanya, dia pun segera membangun restoran itu dan membukanya. Jelas sekali kalau Kroc sepertinya terlihat sangat tergesa-gesa membuka restoran pertamanya itu. Dan dia bertemu dengan Fred Turner, koki yang dia kenal di restorannya dan hanya dia yang dia kenal. Fred Turner, sir. Lalu Singh berpindah ke rumah Kroc. Istri Kroc terlihat sangat bete karena Kroc yang terlalu sibuk. Lalu Kroc berjanji untuk mengajaknya makan malam bersama teman-teman mereka. We got a supper at the club. Really? Saat makan malam, ternyata Kroc sangat diremehkan oleh teman-temannya dan ketika dia menyampaikan kalau dia sedang membuka bisnis baru, teman-temannya hanya menertawainya. Tapi istri Kroc membantunya bicara kepada teman-teman mereka untuk mempercayai kalau bisnis Kroc kali ini benar-benar berbeda dan berpotensi sangat besar. This one's different. Kroc yang sangat tergesa-gesa menawarkan franchise kepada beberapa pengusaha lainnya. Dan hal itu diketahui oleh Dick McDonald. Dan Dick McDonald menganggap itu sangat tergesa-gesa. 3 new franchises in the last month. Pop up at once. How's he gonna maintain standard? Dan benar saja, saat Kroc mengunjungi salah satu restorannya, di sana sangat benar-benar berantakan dan tidak sesuai standar yang seharusnya, karena di sana menjual menu-menu yang tidak seharusnya ada. Lalu Kroc yang kesal memutuskan hubungan kontrak franchise dengan temannya itu. Lalu suatu hari saat Kroc datang di kantornya, ada seorang sales kitab yang sedang menawarkan dagangannya kepada asisten Kroc. Kroc memanggil orang itu dan menanyakan namanya, dan namanya adalah Leonard. Kroc bertanya kepada Leonard, kenapa dia menjual kitab padahal kitab itu bukan kitab kepercayaan Leonard itu sendiri. Lalu Leonard menjawab dengan santai, semua dia lakukan demi mencari nafkah. Dan hanya karena jawaban itu, Kroc merekrut Leonard sebagai orang yang akan menjadi asistennya untuk mengawasi orang-orang yang berada di dapurnya. Dia juga merekrut teman lamanya untuk bergabung di restorannya sebagai quality control. Kroc sangat gencar menyuarakan cita-citanya kepada banyak investor-investor dan mempercepat pembukaan restoran-restoran yang baru. Dan kini keinginannya untuk membuka restoran di beberapa tempat sudah mulai terwujud. Lalu suatu hari dia bertemu dengan calon investor barunya di sebuah restoran yang lumayan mewah. Orang itu bernama Rolly, seorang pengusaha yang bergerak di bidang makanan selama 20 tahun. Tapi saat mereka berbincang, mata Kroc tiba-tiba teralihkan kepada wanita yang sedang bermain piano di restoran itu. Dan ternyata wanita itu yang bernama Joan Smith, dia adalah istri Rolly. Meet Joan Smith, my wife. Terlihat sekali kalau Kroc memiliki ketertarikan kepada Joan. Dan dia agak menyombongkan diri karena mempunyai restoran-restoran di beberapa kota. Tapi saat Joan bertanya sudah berapa lama Kroc di bidang usaha makanan, Kroc berbohong kepada Joan. Dia mengaku kalau dia sudah sangat lama di bidang makanan. Lalu Joan pun kembali ke pianonya dan menanyakan permintaan lagu apa yang ingin Joan mainkan untuk Kroc. Dan Kroc pun mulai mendekati Joan dengan bermain piano bersama dan terlihat sekali kalau Rolly sepertinya cemburu. Lalu suatu hari, hal yang tidak terduga terjadi. Kroc kehabisan modal. Lalu dia mencoba menelpon Dick untuk bernegosiasi
agar pembagian hasilnya ditambahkan dari kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya. Tentu saja Dick menolaknya karena itu di luar kontrak yang sudah ditandatangani. Lalu Krog pun pulang ke rumahnya. Sesaat dia sampai di rumah, ternyata istri Krog baru mengetahui kalau Krog menggadaikan rumahnya untuk modal usaha itu. Dan kini Krog terancam gagal bayar. Istri Krog sangat kecewa. Krog menggadaikan rumah mereka tanpa berbicara dulu dengannya. Dan dia pergi ke Bank Central Illinois dengan sangat marah. There's no right to call me at my home. They can choose where we contact you. Dan pada malam harinya dia pergi menemui Joan untuk mencari pinjaman kepada Joan dan Rolly. Lalu di tengah perbincangan Joan dan Rolly, mereka menawarkan menu baru yaitu milkshake yang kita kenal sekarang dengan nama float. Tapi karena McDonald bersaudara tidak ingin ada menu yang lain, Krog tidak bisa untuk menjual itu dan berkata kepada Joan kalau dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Could, yeah. Let me think about it. Dan tagihan terakhir dari Bank Illinois pun sudah datang. Lalu Krog datang ke bank untuk bernegosiasi. Ternyata di bank ada seseorang yang menguping pembicaraan Krog. Dan setelah Krog keluar dari bank itu, orang itu mengikuti Krog dan mengatakan, kalau kau tidak bisa menghasilkan uang, berarti ada masalah. Orang itu bernama Harry. Dude, grab the ledger, would you? Dan Krog mengajaknya ke kantornya untuk melihat pembukuannya. Dan ternyata Harry mengatakan kalau aliran dana perusahaan Krog kurang terkontrol. Dan Krog tidak memahami bisnis yang dia kerjakan. Realize what business you're in. Lalu Harry menyarankan untuk tidak berfokus kepada restorannya, tapi harus lebih terfokus kepada lahan restoran-restorannya alias ke propertinya. Harry mengatakan dia harus menyewakan lahannya kepada McDonald bersaudara agar dia bisa mendapatkan dua keuntungan dan uang muka untuk membuka lahan yang baru. Lalu melalui Harry, Krog mendapatkan investor-investor dan memulai bisnis barunya yang lebih berfokus kepada properti di atas lahan McDonald. Lalu Krog mendirikan perusahaan yang bernama Franchise Realty Corporation. Dan hal itu membuat Mac dan Dick sangat kecewa dan sangat marah tentunya. Would you mind telling me what it is? Like that without first clearing it. Any and all changes must be agreed to in writing. He's buying the land. Dan Krog sekarang mulai berani mengambil keputusan untuk menjual susu kocok alias milkshake float. Dan setelah itu Krog dan Joan mulai telepon-teleponan layaknya pacar-pacaran. Scene berpindah ke kantor Krog yang ternyata Mac dan Dick menelponnya. Dua saudara McDonald ini marah karena Krog menjual milkshake yang tanpa sepengetahuan mereka. Dan scene berpindah ke rumah Krog saat istrinya sedang makan malam. Tiba-tiba saja Krog meminta cerai kepada istrinya. I want a divorce. Dan dia juga menyingkirkan dua saudara McDonald yaitu Mac dan Dick dengan mendirikan perusahaan yang bernama The McDonald Corporation. Dan sudah barang pasti Dick dan Mac sangat marah dan kecewa pada Krog sampai Mac harus dilarikan ke rumah sakit. This is not your company, Ray. Mac. Lalu setelah itu akhirnya Mac dan Dick mau tidak mau menyerah. Dan mereka meminta 2,7 juta dolar dan 1% dari setiap keuntungannya. Setelah Krog bernegosiasi dengan Leonard, akhirnya Krog, Mac, dan Dick menandatangani kontrak baru mereka. Dan setelah itu, Mac dan Dick tidak diperbolehkan untuk memakai nama McDonald lagi di restorannya. Dan setelah keberhasilan Krog mengakui sisi McDonald, dia ternyata juga menikahi Joan. Be right down. Ya, semoga menginspirasi. Oke, menurut gue pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap semangat, gigih dalam memperjuangkan cita-cita, dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa cari istri baru.
Oke, gitu aja gue saranin buat kalian dan buat nonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, gitu aja. Salam mantau movie.